Ya, halo semua, selamat malam. Kali ini saya ingin membicarakan mengenai cinta dan juga karma. Memang saya selalu bilang saya tidak percaya konsep karma secara menyeluruh. Karena apapun nama konsep ataupun doktrin itu mereka multifasat. Multifasat itu punya banyak segi. Segi satu, segi dua, segi tiga. Contoh, segi ketiga, bukan segi tiga. Kalau untuk hukum sebab akibat, sunatullah, berhubungan dengan karma sebab akibat, sama. Tapi ada perbedaannya. Kalau belum beres dengan urusan orang yang berdosa belum beres, itu bisa turun ke anak cucu, atau bahkan dari nenek moyang bisa turun ke kita, anak cucu, ponakan, semua yang lahir setelah kita. Itu segi kedua yang berbeda, ya. Dan juga konsep karma itu luas dan dalam, walaupun bagus, tetap bagus sekali, ya. Segi ketiganya, ya, ada hubungannya dengan reinkarnasi. Kalau agama samawi yang diturunkan dari langit melalui malaikat dan ke para nabi, itu namanya agama samawi, agama langit. Hindu dan Buddha itu agama ardi, agama bumi. Itu sang Buddha Siddhartha Gautama, itu dia orang pertama yang mendapatkan enlightenment, pencerahan, ya, tanpa, bisa dikatakan tanpa bantuan dari langit. Sebenarnya paham reinkarnasi itu sebenarnya bagus juga loh, ya. Walaupun tetap saya percaya final surga dan neraka, finalnya akhirnya surga dan neraka. Tapi karma juga percaya dari tiap surga akan ada kelahiran dari surga, konsep karma, ya. Dan dari neraka akan ada kelahiran kembali dari neraka. Bagi saya itu tetap indah loh, ya. Karena dari bayangin aja, ada kehidupan lain, ya. Apapun agama keyakinan kamu itu ada kehidupan lain setelah ini, ya. Mau kita menderita sebagaimana apapun di dunia ini, kalau sudah tertebus atau selesai di dunia ini, di kehidupan lainnya entah lahir kembali atau finalnya surga, menjalani. Kalau di Kristen tuh ada api penyucian, kalau di Islam itu ada alam kubur, ada siratul mustaqim, jembatan yang menuju ke arah surga. Jatuhnya terus, tapi mereka bisa terus berusaha bangkit kembali untuk bisa melewati jembatan itu untuk menuju surga. Walau alam seperti itu. Bukannya itu indah, ya? Ada kehidupan lain selain kehidupan ini. Ya, di setiap agama dan keyakinan itu bagus, ya. Dan kembali ke cinta, ya. Kamu mencintai seseorang, orang itu mengecewakan kamu, menjahati kamu, pasti ada akibatnya. Bedanya kalau kamu yang muslim atau kamu yang kristiani, itu akibatnya ya ke dia sendiri, bukan ke anak cucu dia. Kalaupun dia sudah tidak ada di dunia ini, ya keluarga dia yang lahir setelah dia tidak menanggung dosa dia. Dia yang menanggung kalau nggak di dunia ini, di akhirat nanti. Kalau kamu ada hati mendoakan dia yang terbaik, Allah melihat kamu, Allah sudah mencatat siapapun yang jahat kepada kamu pasti akan ada akibatnya. Apalagi dia melihatnya kamu bisa memproteksi diri kamu sendiri, menjaga kesabaran kamu, menjaga supaya kamu tuh dengan orang yang kamu cintai masih ada berdoanya, bukan untuk berharap lagi, ya. Jangan jangan terlalu bucin juga. Itu dilihat kamu masih mau mendoakan dia, atau bahkan kamu tidak ada dendam, ya. Unek-unek mungkin silahkan disampaikan, tapi kalau asalkan udah nggak dendam, besok ya udah nggak ada perasaan berengkele, udah nggak dengkel, bukan berengkele, soalnya udah nggak ada dengki lagi, ya. Dengki itu sebenarnya kalau kita dijulitin orang lain, ya, tapi jatuhnya dendam itu juga dengki, ya, bagi kalian agama samawi. Walau alam, ya, Tuhan sang pencipta semesta pasti ngeliat kamu. Walau alam bisa dipercepat sebab akibatnya bagi orang yang menyakiti kamu dalam soal cinta dalam hal ini, ya. Oke, mengenai cinta itu erat juga dengan hukum, ya. Memang pasti akan ada hukum sebab akibat. Jika soal cinta kamu dikhianati orang lain, pasti ada akibatnya, ya. Kalau kamu dijahatin orang lain, pasti ada akibatnya. Erat dengan hukum sebab akibat. Jadi untuk saat ini, di konteks ini, di konten ini, kita ganti cinta menjadi hukum, ya. Jadi kalau kamu mencintai orang lain, itu hukumnya pasti ada, ya. Kamu nggak usah takut, ya. Pasti orang yang menjahati kamu, mereka akan ada hukumnya. Kalau nggak di dunia ini, di akhirat nanti. Semakin, aku saranin aja, ya. Aku memang banyak emosian dan aku sadar akibatnya. Oke, kalau kamu disakiti orang lain, kamu nggak perlu takut. Pasti sekali lagi tuh, Allah Tuhan pencipta semesta, apapun keyakinan agama kamu, sudah akan ada akibatnya, ya. Jadi kita ganti cinta menjadi hukum, kata-katanya, karena erat juga, ya. Cinta berhubungan dengan hukum juga, berhubungan dengan konsep
kontrak kerja, kontrak mencintai, ya, komitmen. Oke. Ya ini salah satu huk cinta internasional yang dilanggar, ya. Itu kita sebut aja dia negara I yang belakangnya L. Bisa kita katakan aja dia negara yang julid, ya. Udah julid ke tetangga-tetangganya, ya. Dan dia bahkan sampai ke zona perairan internasional. Kalian tahu nggak sih, kalau kalian belajar sekolah dulu, kalau masih ingat ya, itu ada namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif. Itu 200 mil, bukan kilo ya, tapi mil dari perairan dari negara bersangkutan. Contoh Indonesia. Indonesia pulau terluarnya, contoh pulau terluar Kalimantan ya, 200 mil dari pantai Kalimantan itu hak Indonesia. Tapi kalau ada zona internasional, itu semua orang boleh untuk mengekstrasi, mau mereka ilmiah apapun, tidak ada hak negara lain untuk mengganggu, apalagi sampai melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Ya, itu bisa jadi kalau gini ya, kalau kamu spiritualisme, cintai diri kamu sendiri, cintai pasangan, cintai keluarga, tapi juga cintai dunia ini. Gimana kamu bisa berdamai dengan keluarga, bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan orang yang kamu cintai, kalau dunia ini tuh sudah hancur. Itu kedepannya tuh bisa negara tercinta itu ya, udah bukan julid lagi ke, kita katakan julid ya, julid ke negara-negara lain tetangganya, tapi bisa julid ke negara kita juga loh. Ya, tinggal tunggu waktu aja. Negara tercinta I belakangnya L itu kan ada Lebanon. Lebanon itu negara yang sangat indah sekali ya, dia multifaset juga, multifaset dalam hal segi agama dan dalam soal demografi ya, itu umat Kristiani 40% ke atas. Dan untuk pemerintahannya yang Kang H penjaga bola yang dikejar sama I depannya L, itu sebelum direcokin oleh I dan L memang sudah menjadi kongres di negara Lebanon tercinta. Itu sudah bergilir dalam artian kalau pada periode ini presidennya ini agama A, untuk periode selanjutnya agama B, sama perdana menteri juga ada di Lebanon. Kalau agama A selanjutnya agama B. Bukan hanya agama dan agama saya, tapi keyakinan, karena agama Kristen tuh banyak aliran, sama Islam juga ya, Sunni Syiah. Dibagi sama mereka, bagi kekuasaan secara rata dan adil. Mereka tuh Lebanon tuh damai banget sebenarnya sebelum dijulidin sama I belakangnya L ya. Itu juga ada satu koki masak yang tercinta ya, yang dia udah puluhan juta follower, sudah centang biru, namanya kalau nggak salah Abir El Sagir. Kalian search aja deh, chef yang paling terkenal di TikTok ini ya, udah centang biru, followernya tuh 50-an jutaan lebih ya. Kalau nggak salah namanya, yang saya follow Abir El Sagir, seperti itu. Intinya ya, hukum dekat dengan cinta, cinta dekat dengan hukum ya. Dan sebenarnya dalam soal karma juga genetik secara psikologi juga itu masuk. Oke, layaknya buah tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Jadi secara genetik kita harus bisa melepaskan lingkaran karma pendahulu kita. Tapi ya kalau di agama samawi sudah diyakinkan bahwa, yakinlah bahwa sebenarnya kita tuh lahir dalam kondisi bersih, asalkan kita bisa punya pemikiran sendiri. Kita nggak perlu takut dengan apa yang sudah dilakukan leluhur kita, dan kita tidak perlu merasa takut untuk dosa-dosa kita tuh jatuhnya ke keluarga kita yang lahir setelah kita. Seperti itu saja, terima kasih.